ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di video ini kami akan membahas tentang pasar keuangan. Apa sih pasar keuangan itu? Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang atau korporasi dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan. Dalam sekuritas, komoditas dimungkinkan dapat melakukan penjualan dan pembelian awal produk-produk sumber alam seperti pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Dalam dunia keuangan, pasar keuangan ini meliputi 1. Penjualan saham dalam memperoleh modal melalui pasar modal. 2. Pengalihan atas resiko pada transaksi pasar derivatif. 3. Perdagangan internasional pada pasar valuta asing. Jenis pasar keuangan: 1. Pasar modal. 2. Pasar komoditi. 3. Pasar derivatif. 4. Pasar berjangka. 5. Pasar asuransi. 6. Pasar valuta asing. Fungsi dan tujuan pasar uang: sebagai salah satu pembiayaan modal kerja dan investasi jangka panjang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha, sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi dan menyalurkan pinjaman jangka pendek bagi pengusaha di Indonesia, sebagai mediator dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi surat-surat berharga berjangka pendek. Pengertian lembaga keuangan: suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Fungsi utamanya sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan pinjaman dana nasabah atau masyarakat. Apa itu suku bunga dan biaya modal? Suku bunga ialah persentase tertentu yang diperhitungkan dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh debitur dalam periode tertentu dan diterima oleh kreditur sebagai imbalan. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi dari pemberi pinjaman karena telah merelakan peminjam dana untuk mendapatkan manfaat dari dana yang dimilikinya. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan, untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Pengenaan pajak: pajak merupakan biaya bagi sebuah perusahaan. Meminimalkan beban pajak ialah salah satu fungsi manajemen keuangan yang mematuhi semua peralatan yang sudah ditetapkan. Manajemen pajak diartikan sebagai strategi mengendalikan dan mengorganisir aspek-aspek perpajakan. Pasar uang: tempat pertemuan antara pemberi dana atau pemberi pinjaman dengan calon konsumen. Pertemuan ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui broker. Pasar uang muncul karena adanya permintaan atau penawaran dana atau surat berharga dalam jangka pendek di bawah 270 hari. Pasar uang: pelaku pasar uang diantaranya 1. Bank. 2. Yayasan. 3. Dana pensiun. 4. Masyarakat umum. 5. Lembaga pemerintah. 6. Perusahaan asuransi. Dan 7. Perusahaan-perusahaan besar. Pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi, option, warrant, dan right dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Definisi pasar modal. Pasar modal atau kapital modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret.
Dalam artian sempit, pasar modal merupakan suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat-tempat efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama, fungsi ekonomi, yang dalam hal ini pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan. Dua, fungsi keuangan. Dalam hal ini, pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return atau capital gain atau interest bagi investor sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal dibagi menjadi dua. Pertama, bagi emiten. Kedua, bagi investor. Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Pertama, BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Kedua, Lembaga Penunjang Pasar Perdana. Ketiga, Lembaga Penunjang Pasar Sekunder. Berikut adalah jenis-jenis indeks harga saham. Pertama, indeks harga saham gabungan. Kedua, indeks sektoral. Ketiga, indeks liquid 45. Keempat, Jakarta Islamic Index. Kelima, indeks Kompas 100. Keenam, indeks bisnis 27. Ketujuh, indeks Pevindo 25. Kedelapan, indeks Rika Hati. 9, indeks papan utama dan papan pengembang. Ke-10, indeks individual. Ada beberapa instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, yaitu satu, saham biasa. 2, saham preferen. 3, obligasi. 4, RAIK. 5, waran. Dan 6, reksadana. Saham biasa yaitu sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham obligasi dan saham biasa. Keuntungan yang diperoleh pemodal dengan memiliki saham, yang pertama dividen, yang kedua capital gain. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana atau pemodal dengan yang diberi dana. RAIK merupakan surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten, yang merupakan upaya emiten untuk menambah saham yang beredar guna menambah modal perusahaan. Waran merupakan hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk melakukan penawaran umum terbatas 2 untuk penambahan modal dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu sebesar Rp5,04 triliun. Presiden Direktur Chandra Asri Erwin Ciputra mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi ini dilakukan guna memperluas basis investor, sekaligus meningkatkan likuiditas perdagangan dan memperkuat posisi Chandra Asri sebagai perusahaan publik yang akan semakin mengembangkan bisnisnya ke pasar modal domestik maupun luar negeri.
PT Chandra Asri optimis dengan target ini. Kabar baiknya bisa terlihat dari kelebihan order book. Sebagian besar dari order book ditujukan kepada investor besar Thailand, investor jangka panjang lokal dan internasional, serta dana multistrategi serta perusahaan asuransi. Perseroan akan menggunakan dana hasil right issue untuk membiayai beberapa proyek dan pengeluaran awal pembangunan kompleks petrokimia kedua. Sekian penjelasan materi pasar modal yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.